Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di presentasi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Zahra Khairullah yang akan membantu jalannya presentasi kita malam ini yang berjudul Aplikasi Kalkulus Vektor dalam Rekayasa Teknik Sipil. Presentasi ini saya bawakan bersama teman-teman saya, yaitu Zahda Yurinda Putri dengan NIM 2303075, saya sendiri Zahra Khairullah dengan NIM 2303077, kemudian Yusriana dengan NIM 230300101, Elsa Putri Filia dengan NIM 2303086, Lia Suryaningsih 2303099, dan Habib Zulis Setiawa dengan NIM 2303089. Melalui presentasi ini kita akan melihat bagaimana konsep kalkulus vektor seperti gradien, divergensi, dan rotasi diterapkan dalam dunia teknik sipil seperti analisis struktur, aliran fluida, dan perencanaan infrastruktur. Langsung saja untuk bagian yang pertama, itu ada analisis tegangan dan regangan pada struktur. Pada penerapan kalkulus vektor yang pertama ini, tujuannya adalah untuk mengetahui gaya dan demorfasi pada jembatan atau gedung, menggunakan konsep medan tegangan atau regangan yang sama dengan vektor atau dan tensor. Yang kedua, menggunakan konsep gradien atau kemiringan untuk menganalisis perubahan bentuk. Contoh pada penerapan pertama itu untuk menentukan perubahan regangan sepanjang balok beton akibat beban. Untuk penerapan yang kedua, yaitu mekanika fluida dalam saluran dan pipa, akan dijelaskan oleh rekan saya, Habib. Kepada Habib, disilakan. Terima kasih pada moderator. Materi kedua yaitu tentang mekanika fluida dalam saluran dan pipa. Dengan tujuan memahami aliran air atau lumpur dalam saluran atau pipa dengan konsep eh, yang pertama medan kecepatan sama dengan vektor, yang kedua divergensi menunjukkan akumulasi atau kehilangan massa, dan contoh mengecek kebocoran atau sumbatan dengan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Habib. Untuk penerapan yang ketiga, yaitu aliran air bawah tanah yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ria Suryaningsih. Kepada Ria, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tiga yaitu aliran air bawah tanah. Tujuannya adalah analisis pergerakan air tanah di bawah permukaan. Konsepnya yaitu satu, gunakan gradien tekanan air port. Dua, hukum Derki. Space negatif K per H. Contoh, menentukan arah dan kecepatan aliran air tanah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ria. Untuk selanjutnya yaitu penerapan keempat, stabilitas lereng dan longsor yang akan disampaikan oleh Zahda. Kepada Zahda, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi keempat adalah stabilitas lereng dan longsor. Tujuannya adalah menilai risiko longsor di area miring dengan konsep satu, vektor gaya, geser, berat, dan penahanan. Dua, kalkulus vektor membantu analisis gaya pada lereng. Dengan contoh, menghitung komponen gaya gravitasi pada massa tanah miring. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Zadab. Untuk penerapan selanjutnya yaitu kelima, yaitu transportasi dan pergerakan kendaraan. Untuk penerapan 5 ini akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi kelima yaitu transportasi dan pergerakan kendaraan. Tujuannya itu mengoptimalkan arus lalu lintas di jalan raya atau persimpangan. Konsep yang dapat digunakan yaitu medan kecepatan atau vektor, gunakan analisis untuk deteksi bottleneck atau kemacetan. Contohnya yaitu model kecepatan kendaraan untuk perbaikan sistem lalu lintas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Elsa. Selanjutnya itu penerapan yang keenam atau yang terakhir ya, navigasi dan penerbangan yang akan disampaikan oleh Saudari Yusriana. Kepada Saudari, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penerapan selanjutnya itu navigasi dan penerbangan. Tujuannya di sini untuk menentukan arah dan kecepatan pesawat agar bisa terbang dan mendarat dengan aman, serta membantu pilot dalam navigasi agar pilot tidak salah arah. Kemudian konsep yang diterapkan kalkulus vektor dalam navigasi dan penerbangan ini itu untuk menentukan arah dan kecepatan atau vektor, dan menggunakan analisis vektor untuk menentukan arah terbang dan mendaratnya. Contohnya itu pilot menggunakan navigasi agar tidak salah arah. Next. Dari semua penerapan yang kami paparkan, dapat disimpulkan kalkulus vektor memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam rekayasa teknik sipil, mulai dari analisis struktur hingga sistem transportasi dan navigasi. Dengan memanfaatkan konsep medan vektor, gradien, divergensi, serta hukum-hukum fisika yang relevan, para insinyur dapat memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem teknik secara akurat dan efisien. Aplikasi kalkulus vektor memungkinkan prediksi perilaku sistem teknik seperti tegangan regangan pada struktur, aliran fluida dalam pipa, aliran air tanah, stabilitas lereng, hingga pergerakan kendaraan dan navigasi penerbangan. Oleh karena itu, penguasaan kalkulus vektor merupakan kompetensi esensial bagi para calon insinyur dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis analisis kuantitatif dan sistematis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih para Ana dan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang telah memaparkan penerapan kalkulus vektor dalam bidang teknik sipil. Mungkin sekian penerapan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Mungkin sekian dari kami kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.